Dengan Pak Sekda, dengan beberapa kepala dinas hadir di Sangkanika, tepatnya Sangkanurip. Pertama kita panen, ini buah naga kuning. Ini termasuk yang baru dan ini juga akan dikembangkan di sini. Terima kasih Pak Ahmad sebagai CEO mencoba memberi pencerahan kepada kita semua. Siapa tahu ada petani yang berminat atau besok lusa ada edukasi, dan ini menguntungkan karena tiap bulan panen ini. Selama 1 tahun itu tiap bulan panen sukses. Yang kedua, ini tentu saja kandungannya sudah jelas, vitaminnya sangat tinggi. Jadi vitamin, mungkin kajiannya lebih itu lagi, tapi poin penting kami bagaimana kita sama-sama memanfaatkan potensi yang ada. Kita punya tanah yang subur, punya luasan yang luar biasa. Nah, kita bisa kolaborasi. Kuncinya kolaborasi, insya Allah ada perbaikan kehidupan ke depan. Nah, ini petani juga yang akan berminat tentu akan diedukasi, diberi pengarahan dan bantuan. Saya kira ada tambahan. Cekap Pak. Cukup, terima kasih. Yang jelas mudah-mudahan kebun naga kuning ini bisa menjadi ciri khas baru buat Kota Kuningan, harapan kami Pak Bupati, biar masyarakat makin tahu warna kuning dekat dengan Kuningan. Surprise nih hari ini, dari sekian tahun saya berdinas ini baru saya menghadiri sebuah acara launching cafe, tapi saya lihat ini penuh edukasi. Sebuah kafe yang saya kira bisa menjanjikan, memberikan wawasan, pengetahuan terhadap masyarakat Kabupaten Kuningan, terutama mungkin anak-anak muda yang hari memang kita gembar-gemborkan harus senang bertani, bercocok tanam. Nah, ini namanya apa Pak Haji? Kebun Naga Kuning Sangkanika. Kebun Naga Kuning Sangkanika. Ini kita bisa melihat nanti di kafe ini dikelilingi oleh buah naga, bukan buah naga sembarangan, buah naga yang merah, buah naga yang kuning. Nah, varietasnya ini diambil khusus langsung bibitnya dari Thailand. Nah, jadi ini konon katanya nanti ngobrol dengan pemiliknya bahwa ini khasiatnya lebih ya. Yang kuning ini punya kandungan zat atau nutrisi yang mampu menetralisir penyakit gula gitu ya Pak. Nah, rasanya juga berbeda, manis-manis segar. Saya sih belum nyoba katanya, nanti akan kita coba. Ini asik lah, latar belakang view-nya Gunung Ciremai misalnya sekarang tertutup ini, hawanya sejuk ya. Ini di kawasan yang strategis, di kawasan wisata. Saya yakin ini perspektif ya ke depan, ini kawasan ini akan menjadi salah satu alternatif wisata pilihan. Dan ini saya berterima kasih atas nama pemerintah daerah, ini secara langsung tidak langsung memperkuat brand Kuningan sebagai destinasi wisata. Saya bahagia dari pemerintah daerah banyak tumbuh kembang sekarang objek-objek wisata baru yang bertebaran dari sebelah barat, dari sebelah utara. Tapi hari ini saya surprise ya, objek wisata ini berbeda dengan yang lain karena ini penuh nilai-nilai edukasi. Jadi terima kasih, ini Pak Haji Ahmad ini perantau yang sukses, orang kelahiran Kuningan, tidak melupakan kampung halaman. Beliau sudah sangat paham dan mungkin saya yakin beliau juga sudah mungkin studi banding, sudah penelitian, survei dan sebagainya. Saya sampaikan terima kasih ini Pak Haji, terus berkembang, terus bersinergi dengan pemerintah, kolaborasi dengan masyarakat. Yakin objek wisata ini, kafe ini akan menjadi wisata pilihan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, masyarakat sekitar ataupun bahkan dari luar daerah. Nasional saya target umurnya hari ini sebagai publis mungkin ya akan di launching. Itu saja Pak, terima kasih. Garden dan juga ada tempat wisata, dan di sini cocok buat anak-anak sekolah, anak mahasiswa yang mau magang dan para petani milenial yang mau belajar. Dari buah naga. Pertama, buat petani ini harganya lebih mahal dibandingkan kebun naga merah. Kalau di pasaran sekarang 150.000 per kilo, sedangkan yang merah baru 22.000, jadi selisih hampir 5 kali lipat, hampir 5 kali lipat. Sehingga di sini kena lagi promo jadi 100.000 per kilo. Kalau kita mau metik nanti kita buat 100.000 per kilo. Dan ini manfaatnya banyak sekali ya, terutama orang-orang yang punya masalah dengan diabetes. Di samping itu juga ada anti radikal bebas ya. Beberapa jurnal itu menunjukkan ini anti inflamasi. Jadi sebenarnya juga bermanfaat buat yang punya masalah serangan virus ya, termasuk corona, meskipun itu perlu diteliti ya. Artinya ini untuk menjaga daya ketahanan tubuh sangat lebih baik. Ini 2 hektar, ada sekitar
4.500 pohon yang ditanam di sini, dikali 4 benih ya sekitar 16 ribuan. Tapi ini kita sudah menanam ini udah hampir 3 tahun. Jadi artinya kita memang petani invest dulu tanpa mendapatkan hasil dalam periode itu, baru setelah dia usahanya cukup baru memperoleh hasil. Jadi Pak ini sebetulnya butuh sekali dukungan dari pemerintah, karena nggak mungkin kalau petani-petani kecil itu bisa menahan keuntungan selama 2 tahun yang cukup lama. Makanya kami juga tadi sampaikan bagaimana ada peran aktif dari pemerintah kabupaten. Tadi saya menyebutkan Banyuwangi itu salah satu benchmark yang kita bisa jadikan contoh untuk pengembangan budidaya buah naga. Ini tidak kenakan free, tapi bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi seperti bagaimana peroleh bibitnya, bagaimana merawat dan memetiknya, kita siapkan tour guide. Biar mereka langsung interaksi sama petani dan mereka mendapatkan ilmu. Dan nanti itu sekarang Rp10.000 per orang. Jadi kalau pengen tour itu sekitar kira-kira 45 menit, dengan uang 10.000 mereka dapat ilmu. Ya, nanti bisa dikembangkan di wilayah masing-masing. Mereka juga bisa memetik. Konsep kita ini metik langsung dari kebunnya. Di sini juga ada kopi, juga ada layanan kesehatan. Belum lihat ada yang serius ya menjadikan ini budidaya di Kuningan. Jadi saya bisa katakan kami yang pertama kali yang serius. Kalaupun rumahan saya kira banyak, tapi nggak cukup serius untuk punya sekian banyak meter gitu ya buah dan menjadikannya ini sebagai tempat wisata. Saya kira baru pertama kali kita ini Sangkanika. 600 mdpl dan di wilayah Sangkanurip, Cilimus itu pas ideal. Kalau dia lebih tinggi lagi di misalkan Palutungan, Cigugur, itu nggak cocok jenis ini, harus ada jenis yang lain. Dan kita bisa lihat bandingkan dengan teman-teman di Banyuwangi, buah kita jauh lebih besar. Kenapa? Karena ketinggiannya pas. Di Banyuwangi itu lebih banyak dataran rendah, pesisir pantai gitu, jadi lebih kecil buahnya. Dan saya bandingkan bisa 2 kali lipat besarnya, karena ketinggian yang pas. Pemasarannya pertama memenuhi kebutuhan pengunjung aja udah cukup kewalahan, tapi kita pelan-pelan memperkenalkan ini ke toko buah ya di Jakarta. Artinya kebutuhannya ini permintaannya banyak, cuma suplainya masih sedikit.